Kita awali dengan ta'awudz dulu, sampun. Wahid, isnin, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan Islam, tanpa kita sadari nafas kita yang telah kita hirup dan kita lepaskan sejak kita lahir, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Di sini ada yang mu'alaf. Bapak Ibu, ada yang mu'alaf. Tanpa terasa dari sejak kita lahir Allah telah berikan, anugerahkan kita nikmat tiket masuk jannah. Karena salah satu tiket masuk jannah adalah
Islam. Tinggal kita nanti istiqomah di dalamnya. Maka di antara bentuk keistiqomahan kita menjaga keistiqomahan itu adalah dengan thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu dalam rangka untuk menjaga iman dan Islam itu. Dan Allah anugerahkan kita sehat dan sempat, dan semoga kita diberikan anugerah itu sampai iman, Islam, sehat, sempat, beramal soleh sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang yang selalu mengikuti jalannya hingga yaumul qiyamah. Dan semoga kita digolongkan mendapatkan syafaat kelak pada hari tidak ada syafaat selain Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan ke berapa tadi kok ya lupa lagi? 69 ya. Nanti yang baru datang ben ingat ya, sapa ngerti keluar ujian. Di edisi ini, teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita telah membahas tafsir. Umar bin Khattab itu pernah meriwayatkan kajian Al-Baqarah itu 8 tahun. Kita baru sampai di ayat kemarin 64, dan insyaallah ini menginjak ayat ke-65. Sudah berapa tahun? 1 tahun ya? 1 tahun. Karena memang sebulan sekali. Untuk merefresh kembali 1 tahun ya, kita mengkaji Al-Baqarah ayat 1 sampai 64. Ini sebagai mukaddimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lama kita tidak bertemu ya, dari Ramadan, sebelum Ramadan kemarin. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Syawal ini. Kemarin sudah ketemu ya, walaupun sebentar, tafsirnya yang baru ketemu. Maka di refresh pertemuan ini kita merefresh kembali sebenarnya Al-Baqarah itu apa. Karena setelah ini yang kita kaji adalah Al-Quran ini surat ini dinamakan Al-Baqarah. Karena kita akan membahas sebuah cerita yang bernama sapi betina. Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah mukjizat kita semuanya. Mukjizat zaman dahulu, Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan yang sakit, dan beragam yang lainnya itu sudah hilang. Al-Quran ini tetap, maka ini mukjizat sampai yaumul qiyamah. Dan mukjizat ini, Al-Quran ini adalah petunjuk, hudal lil muttaqin. Allah tegaskan di pembuka awal, tidak ada keraguan sedikit pun, kemudian petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tinggal kita mau mengambil pelajaran atau tidak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal Al-Baqarah kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri orang beriman, seorang muslim, dikenalkan orang kafir, dikenalkan orang munafik. Bahkan ciri-ciri orang munafik ini Allah perinci sampai belasan ayat. Ayat 7 sampai ayat 8 sampai ayat 20. Begitu banyak. Allah kenalkan itu agar apa? Agar kita bercermin. Kata kita sudah meyakini Al-Quran sepenuh hati, kemudian Allah sebutkan ciri-ciri muslim itu seperti ini, kafir itu seperti ini, munafik itu seperti ini, maka posisi kita di mana ya? Itu kita sebagai cerminan. Nek pengen selamat berarti milih muslim. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu Allah mengenalkan kita proses penciptaan alam semesta. Allah ciptakan
jin, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan kita manusia dengan penciptaan Adam. Allah terangkan itu. Kemudian dari sekian makhluk ya, fi ahsani taqwim, Allah pilih kita manusia sebagai penciptaannya yang terbaik. Saya berikan satu contoh saja. Peredaran pembuluh darah kita satu orang saja itu begitu rumit, kecil ya, dari ujung kepala, dari jantung sampai ujung kulit-kulit kita. Itu kalau itu disambung, itu panjangnya bisa sampai keliling bumi. Penelitian ilmiah mengukur panjang pembuluh darah manusia normal itu sepanjang keliling bumi. Maka fi ahsani taqwim, kita itu adalah sebaik-baik ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sistem yang begitu Masya Allah ya, Allah atur sedemikian rupa. Dan Allah angkat derajat manusia setinggi-tingginya karena ilmu. Dan godaannya ilmu adalah sombong. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa iblis dijadikan contoh keburukan dan kekal di neraka? Karena kesombongannya. Selanjutnya Allah terangkan godaan setan itu begitu nyata. Maka kita sebagai manusia perlu waspada, kita jaga iman kita sampai kelak kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, terpaksa atau sukarela, kita pasti akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, menjumpainya. Kalau mungkin beberapa hari ini kita mendengarkan pengumuman, suatu saat nama kita yang disebut dalam pengumuman tersebut, dan datangnya adalah faja'atun, tiba-tiba tanpa kita sadari. Maka tatkala kita bangun, doa yang terucap adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tatkala kita sadar, oh kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan doa itu, dan suatu saat tatkala kita dari tidur ya, kemudian melek, suatu saat kita akan tersadar bahwa kita di alam lain. Maka tatkala masa itu belum menjumpai kita, kita diminta banyak-banyak untuk berlindung dari godaan setan. Kemudian ayat berikutnya, perjalanan panjang Bani Israel. Jadi beberapa pertemuan tafsir sebelumnya ini berbicara panjang Bani Israel, dan ini masih dilanjutkan lagi ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bani Israel ini sebagai ibrah untuk kita umat selanjutnya. Allah bentangkan banyak nikmat tetapi tidak pandai bersyukur. Allah berikan banyak-banyak ya, kebaikan, tetapi kebaikan keutamaan itu melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar melakukan banyak alasan pembenaran dan bertingkah sombong di dunia. Maka itu sebagai pelajaran kita. Maka teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dihadirkan di sini, kita perlu banyak-banyak bersyukur. Kita luruskan lagi niat kehadiran kita di majelis apapun itu, dimanapun itu, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ingin tahu, bukan hanya sekedar belajar, tapi ingin berubah. Kemarin saya mengutip salah satu pesan dari Kiai Haji Mustaqim Syafar ya, Darussahadah. Beliau menyampaikan kita jauh dari Allah itu tidak hanya
dosa, tetapi tatkala kita merasa dekat. Maknanya tatkala kita sudah merasa cukup, oh kita ini sudah baik, maka disitulah ternyata posisi kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga dari sifat-sifat seperti itu, sifat ujub dan sebagainya, sehingga kita bisa terus belajar dan belajar lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya ayat ke-65 kita lanjutkan. Tadi adalah merefresh, kita lanjutkan ayat selanjutnya di ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti falqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ini sebagai pembuka ayat ya. Ayat 65 ini sampai ayat 74 bercerita tentang Bani Israel. Di sini malam ini saya tidak akan mengambil ayat per ayat karena isinya cerita. Di sini langsung kita mengambil poinnya saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bani Israel di sini disebutkan Ashabus Sabt ya. Setelah mendapat nikmat yang luar biasa, Bani Israel tinggal di pesisir Laut Merah ya. Ada satu nama yang tempatnya para mufassirin itu menyebutnya adalah Eliat. Eliat itu di pinggiran atau pesisir pinggir pantai ya. Maka kebanyakan mata pencariannya adalah nelayan. Di situ penduduk Bani Israel makmur karena diberikan nikmat yang luar biasa. Kemarin disebutkan di batu-batu itu ada hal apa? Apa kemarin? Salwa dan manna. Ya. Jadi begitu manis, ya, tinggal makan. Kemudian dari nikmat tersebut Allah uji. Ibadahnya Bani Israel itu adalah hari Sabtu. Allah uji karena namanya nelayan pergi ke laut. Hari-hari selain Sabtu itu ikannya sedikit, dapat tapi sedikit. Kemudian Allah berikan ujian ketika Sabtu itu ikan-ikan bermunculan ya. Ngece ya, ngece. Padahal mereka harus Sabtuan. Sabtuan apa? Nah, kita Jumatan ya. Harus Sabtuan. Maka Bani Israel ini ngobrol satu sama lain. Ngobrol akhirnya ketemu satu akal bahwa ayo kita jaring ikan ini di hari Jumat, kita tinggal jaringnya, kemudian hari Minggunya, hari Ahadnya kita ambil, agar ikannya itu di Sabtunya itu bisa kita dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kenapa Allah kembali lagi Allah laknat Bani Israel, Allah azab ya, karena i'tadau ya. Bani Israel mereka melanggar. I'tada itu melanggar sebuah syariat. Hari Sabtu tidak boleh fokus ibadah, tetapi diakali seperti itu. Maka satu pelajaran, tatkala sebuah larangan ya, diakali, maka hasilnya seperti itu. Sehingga namanya larangan itu, perintah atau larangan itu tidak hanya hasilnya, tetapi niat dan caranya. Ini mengajarkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui nabinya Bani Israel, Nabi Musa, perintah A maka dilaksanakan A, perintahnya B dilaksanakan B. Sabtu fokus ibadah ya ibadah. Pelanggaran seperti itu
dinilai adalah pelanggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian kita itu adalah titik cintanya kita. Manusia kok cinta harta, maka ujiannya di harta. Manusia cinta keluarga, maka ujiannya adalah di keluarga. Sampai titiknya nanti Bapak Ibu yang dihormati Allah, kita betul-betul mencintai Allah di atas segalanya. Sampai betul-betul kita itu nyerah, ya. Nabi Musa tatkala dikejar itu tidak pernah berpikir nanti laut terbelah. Tatkala sudah mentok, tidak ada yang menolong lainnya, tidak bisa berlari ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang, maka pertolongan Allah itu datang. Maka tatkala kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah kok masih menggantungkan, ya, oh ada kebutuhan ini, nanti pakai itu, oh nanti dengan ini, kita belum mentok kepada Allah, maka yakinlah kebutuhan kita itu tidak akan pernah terpenuhi. Tapi tatkala kita sudah mentok, ya Allah tolong hamba, ya Allah saya sudah tidak mampu lagi, maka disitulah mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini tatkala melakukan itu Allah azab dengan kunu kirodatan khasiin, dijadikan sebagian Bani Israel ini adalah menjadi kera. Para mufassirin mengartikan jumhur, ya, walaupun ada sebagian kera di sini adalah sifatnya saja, manusianya tetap, tetapi jumhur ulama tafsir itu mengartikan di sini betul-betul menjadi kera, baik fisik maupun sifatnya. Mungkin yang jadi pertanyaan, berarti teorinya Darwin itu manusia kera itu berarti itu nada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam penjelasannya para ulama menjelaskan tatkala dikutuk jadi kera, diadab menjadi kera, itu terapung-apung di laut selama 3 hari, setelah itu binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monyet sekarang, ya, kera, monyet, lutung, itu betul-betul hewan, bukan keturunan dari Bani Israel. Betul-betul hewan. Karena sudah dibinasakan sejak dulu, ya. Kemudian para ulama menjelaskan kok kera yang dipilih, ya. Mungkin banyak pertanyaannya, kok nggak dikutuk jadi paus atau jadi hiu atau jadi apa, kok jadi kera. Para ulama menjelaskan karena sifatnya kera itu termasuk hewan yang cerdas, tetapi apa? Licik. Itulah kera. Ini yang mengkhawatirkan itu Indonesia literasi, semangat membacanya, IQ-nya anak-anak Indonesia itu sekarang menurun hingga 70%. Padahal kemampuan otak manusia yang terbodoh dengan kera yang paling pintar itu 62%. Maka generasi kita ini diambang apa? Kebodohan. Makanya beberapa hari yang lalu saya nyatos Iqra, bacalah, karena pentingnya membaca. Maka nek panjenengan beraktivitas medsos, jangan hanya melihat real video, ya. Baca artikel, baca tafsir kayak gini, dibaca, dijadwalkan sehari satu ayat dibaca, insya Allah itu nanti akan banyak manfaatnya membaca. Sifat lainnya dari kera adalah ulama menjelaskan kera itu akalnya tidak berfungsi, apalagi kalau sudah ketemu yang namanya makanan. Makanya salah satu
penelitian itu ketika kacang dimasukkan ke dalam botol untuk menjebak kera itu, kacang dimasukkan ke dalam botol. Kera itu mestinya ngambil ini satu ya, agar bisa keluar tangannya ya. Tapi kera enggak, pasti gegem dan tidak akan bisa keluar tangannya. Itulah kera. Kalau melihat harta itu, gegemnya kuat ya. Dan keterangan lainnya, kera itu suka main-main, meniru tanpa berpikir, itu kera. Makanya kenapa yang di pinggir jalan-jalan itu kera ya, yang dituntun itu loh, ting 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 ting. Mau ngomong takut ada namanya di sini ya. Pergi ke pasar, naik motor di pinggir jalan itu ya, karena paling bisa meniru ya, dan suka main-main. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ayat ke-65 kenapa Bani Israel dikutuk menjadi kera. Ayat ke-66, faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Faja'alnaha nakala ya. Dan kami jadikan cerita di atas itu sebagai peringatan. Peringatan untuk siapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Lima baina yadaiha ya. Untuk generasi pada saat itu, Bani Israel pada saat itu yang hidup bersama mereka. Wa ma khalfaha, dan generasi setelahnya. Siapa itu? Ya kita semuanya. Jadi peringatan, jadi pelajaran. Wa mau'izatal lil muttaqin, dan menjadi nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Maka sebaik-baik orang adalah yang mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 67 sampai 75 kita disuguhkan dengan sebuah cerita. Ceritanya bermula dari suatu hari ada satu kejadian, salah satu setelah ini dibinasakan ya, jadi kera, tidak menjadi pelajaran Bani Israel lainnya, maka kisahnya setelah ini dibinasakan, kisahnya adalah ada satu orang Bani Israel meninggal. Meninggalnya itu karena pembunuhan. Kemudian menghadaplah kepada Nabi Musa untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian Nabi Musa di ayat ke-67, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Tatkala menghadap Nabi Musa mengatakan, nek masalahmu seperti itu ya, solusinya dari Allah Subhanahu wa taala beleho sapi. Sapinya sapi apa? Sapi betina. Sapi betina apa sapi perempuan? Betina. Ampun kelentung ya. Kalau kambing jantan apa laki-laki? Jantan ya. Nanti Mas mau korban sapi, kita nyari sapi laki-laki. Tatkala dijawab seperti itu oleh Nabi Musa, dongguyu ya, Bani Israel dongguyu. Apa yang diguyukan? Ya, diguyukan sampean. Kenapa ketawa? Ya. Qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Nabi Musa, apa mbok kira kiki guyon? Disuruh mencari yang membunuh siapa kok kon beleh sapi? Dikira guyon ya, diece. Dikasih solusi malah diece. Maka Nabi Musa menjelaskan lagi, tatkala nanti kamu sembelih, kemudian dimasak, dimakan, tulangnya itu dipukulkan kepada orang yang mati, nanti dia akan hidup lagi dan akan berbicara.
Kemudian beberapa waktu kemudian ke Nabi Musa lagi di ayat ke-70. Mereka masih bertanya. Rupane kuning, ora tuwek, ora nom, terus piye meneh? Nah, masih tanya lagi. Enggak langsung nek ketemu dibelah ndak, tapi langsung masih bertanya lagi. Di ayat ke-70. Apa pertanyaannya? Innal baqara tasyabaha alaina. Sapi niki isik subhat, isik bingung. Sing piye isik bingung. Masih bingung sapinya kayak apa, padahal sudah dijelaskan, masih bertanya lagi. Maka dijawab Nabi Musa di ayat ke-71-nya. La dzalulun tusirul ad. Sapinya tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Belum nek Jawa belum dikeluh ya. Nek sapi apa itu? Sapi impor ndak ada keluh ya. Mboten Pak Ki ya. Sapi yang diimpor nggak ada. Makanya nek di RPH itu pakai apa namanya alat itu? Apa Pak Wahyu namanya? Stunning gun ya, jedek. Sapinya goyang-goyang, bruk, terus disembelih. Nah, nanti fikihnya bisa dicari ya. Stunning gun ya. Taskil hars ya, tidak digunakan untuk mengairi sawah. Bukan sapi yang digunakan untuk mengolah sawah. Musallamatun, sapinya juga sehat, tidak cacat. La siyata fiha, sapinya juga tidak belang. Nah, saya angel iki ya. Mau nih perintahnya mau sapi sak-sake, sing penting sapinya sapi betina. Ternyata ditanyakan terus. Akhirnya jadi nyembelih napa mboten? Tidak jadi nyembelih. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan-pertanyaan Bani Israil ini sebenarnya mau ngendo agar tidak melaksanakan. Dalam hati mereka berkata, mong karek ndudui wae dadak kon beleh sapi, dituduhne lak ndang rampung to ya. Kok dadak bulet men. Ternyata yang bulet itu adalah mereka sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya di sini dengan kembuletannya tetap sapi itu dicari dan disembelih ya. Tapi yang nyembelih adalah bukan jadi yang bertanya banyak, mendikit-dikit, akhirnya yang tetap disembelih. Singkat cerita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-72 setelah disembelih kemudian dimasak dulu nggih. Setelah itu dimakan, tulangnya dipukulkan kepada orang tersebut, akhirnya berkata yang membunuh ini. Nah, siapa yang membunuh? Ulama mufassirin ya. Azan. Dereng. Kalau Cak Lontong kan jawabannya setelah yang satu ini. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah disembelih dan ketemu tadi, para ulama tidak pernah menyebut nama orangnya siapa, ketemu yang membunuh siapa, itu tidak pernah menyebut namanya. Ini sebagai ibrah untuk kita semuanya. Dan Nabi pun tidak menjelaskan namanya siapa. Mau fulan dibunuh oleh fulan. Di sini yang membunuh adalah saudaranya, masih keluarganya, bukan saudara, masih keluarganya.
Jumhur mengatakan yang membunuh itu adalah ahli warisnya. Ahli waris. Kenapa dibunuh? Agar cepat mati, cepat dibagi warisannya. Intinya harta. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di ayat ke-72 sampai 74 ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bani Israel tadi setelah diadab, jadi karena pelanggaran ibadah, ya, hari ibadah harusnya ibadah malah kerja, kemudian dibinasakan. Yang selamat ini masih, ya, melakukan hal-hal yang Masya Allah, ya, banyak bertanya tetapi tidak dilaksana pun karena terpaksa, ya, bulat. Maka ada satu pelajaran selain itu adalah bahaya cinta dunia. Monggo adzan dulu. Kita lanjutkan. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini dijelaskan pembunuhan itu bisa terjadi karena cinta dunia. Kenapa nurani seorang itu bisa hilang? Kenapa belas kasihan seseorang itu bisa hilang? Karena hatinya dipenuhi dengan dunia. Beberapa waktu yang lalu kita banyak melihat di medsos, ya, di Sudan orang ditemukan di lapangan, ditembak, kemudian ditaruh di satu tempat, kemudian dikasih gas air mata itu sehingga mati pelan-pelan, dan itu di live kan. Ternyata Sudan itu merupakan tambang emas besar di Afrika, terbesar, bahkan terbesar. Sehingga penduduk di sana dihabisi hanya untuk menambang emas. Itu bahayanya dunia. Dan dari cerita itu, teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sunatullah, maksiat itu pasti akan ditutupi dengan sebuah dusta. Dan dari dusta itu akan ditutup lagi berupa fitnah. Maksiat, dusta, dan fitnah. Para ulama menjelaskan polanya seperti itu. Tatkala sudah berbuat dosa, tadi membunuh tadi, kemudian pasti berdusta dan pasti akan memfitnah. Di situ ceritanya, cerita lengkapnya itu sampai geger, ya. Yang mati satu sama-sama saling menuduh, ya, bunuh kamu, dibunuh ini, dibunuh itu, dibunuh ini, dibunuh ini. Dan yang pertama kali mengeluarkannya adalah pembunuhnya, sehingga rame disampaikan kepada Nabi Musa seperti itu. Dan yang diyakini, pelajaran yang kita perlu yakini adalah keadilan Allah itu pasti terungkap. Sepandai-pandainya seseorang berbuat jahat pasti akan terungkap, dan sebaik-baik pengungkap, pengadil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita di dunia kok belum memperoleh keadilan, yakinlah di akhirat nanti pasti Allah akan membalas semua yang kita rasakan, ya. Dan Allah akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Bani Israel di ayat 65 sampai 74. Kalau beberapa waktu yang lalu flyernya keluar sampai ayat 75, ternyata di ayat 75 itu sudah ganti tema. Temanya sudah ganti. Maka kita selesaikan sampai ayat 74 ini saja. Dari cerita tadi, ya, Bani Israel, dua poinnya adalah diminta ibadah hari Sabtu, melanggar, kemudian dikutuk jadi kera, kemudian
yang tersisa banyak berbuat kerusakan, minta solusi, diberi solusi masih eyel-eyelan, akhirnya terungkap ujung-ujungnya adalah UUD, ujung-ujungnya duit, ya, UUD. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, cepat mendat. Sebagai penutup, tadi kita ceritakan sapi, maka fenomena saya hubungkan, ya, mencoba menghubungkan dengan kejadian sekarang. Diawali dari Oktober 2023. Oktober 2023 terjadi apa? Terjadi Tufan Al-Aqsa. Ini bukunya berjudul Tufan Al-Aqsa. Ini bukan promosi, ya. Ditulis oleh Ammar Arisalah. Ini seorang penulis, ya. Dalam Tufan Al-Aqsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah saya baca 3 kali. Yang pertama tatkala dibelikan, saya baca, saat itu lagi jenguk di pondok, saya baca. Yang kedua tatkala 1 tahun berikutnya, 2024, tatkala ngisi di Pondok Putri. Kemudian 2025 saya baca tapi tidak semua, hanya yang mau saya sampaikan di malam hari ini. 2,5 kali berarti. Di situ diceritakan sapi, sebagaimana Muslim ada bid'ah, di Bani Israil itu juga ada bid'ah. Jadi Tufanul Aqsa ini menyingkap jati diri Bani Israil sesungguhnya. Bagaimana yang dulu digembar-gemborkan teroris, digembar-gemborkan, ya, menjaga perdamaian dunia, ternyata yang membuat kerusakan di dunia itu adalah Israel. Dari mulai Nakbah 1948, ya, 1 desa, 2 desa, 1 kecamatan, 1 kabupaten, 2 kabupaten, sampai yang tersisa sekarang hanya Gaza. Semuanya dicaplok oleh Israel. Kemudian ekonomi dunia, ya, dikuasai oleh Israel, sehingga sampai sekarang kita seperti ini. Dengan Tufanul Aqsa membuka topeng itu semuanya. Maka kalau kita lihat realita, yang demo Palestina itu tidak hanya di negeri Muslim, di Inggris, bahkan di Amerika, ya, hampir semua pelosok dunia, di Brazil, ya. Bisa dibayangkan orang Brazil kalau demo Palestina, tidak bisa kita bayangkan kayak kita demo di Magetan atau di Solo atau di Surabaya atau di tempat lainnya, ya, pakai jilbab, pakai baju Muslim. Mereka demo ya kayak gitu. Tetapi membuka topeng Israel itu seperti apa? Yang dulu dikatakan Islam itu begitu kejam dan seterusnya, ternyata sebaliknya. Kemudian di akhir 2025 terbongkarlah satu file yang namanya Epstein File. Ini membuka kedok para elit-elit politik dunia. Tokoh-tokoh Indonesia juga tersebut di situ, tapi tidak saya jelaskan di sini. Elit-elit politik dunia, mereka punya sebuah peribadahan menyembah Baal, ya. Baal itu adalah patung kambing, manusia berkepala kambing, punya bersungu apa? Bertanduk, ya. Di tengah hutan, di suatu tempat, ya, pemujaan dan rutin. Kalau kita di Indonesia mungkin sesembahannya itu sapi, kambing. Kalau itu manusia. Jadi manusia betul-betul disembelih, betul-betul dimakan, ya. Itu Bani Israel yang betul-betul, Masya Allah, ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana prosesnya. Dalam salah satu video di Epstein File itu, saya dulu pernah cerita Samiri, ya.
Samiri, tempat pemujaannya Bani Israil sebelum dilaknat, Samiri patung sapi itu ya. Anak di situ dimasukkan dalam keadaan hidup ya, kemudian tanpa disensor ya, disembelih di situ, darahnya mengalir, diminum oleh para peserta hadirin. 1, 2, 3 dan seterusnya. Mengungkap betul-betul bahwa Bani Israil itu Masya Allah luar biasa kejamnya. Dan itu berujung kepada satu keyakinan, bukan keyakinan, satu apa ya namanya, sesuatu yang salah tapi diyakini itu namanya apa? Sebagaimana ceritanya Al-Baqarah tadi, sapi betina tadi, tatkala bisa mengorbankan sapi tapi warnanya merah, disembelih di pelataran Masjidil Aqsa, darahnya mengalir di sana, maka akan membangkitkan Mesias. Siapa itu Mesias? Dajjal. Dan dari tahun 1976 proyek sapi ini sudah dimulai. Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah Bani Israil. Kalau kita melihat di Indonesia bid'ah ya, menyembah kuburan, menyembah pohon. Ternyata Bani Israil itu juga bid'ahnya lebih kejam. Yang disembelih betul-betul manusia, yang didatangkan bukan lagi ya. Kalau kita paling yang didatangkan pocong ya Pak. Yang didatangkan pocong, sundel bolong, siapa lagi? Yang itu yang mau didatangkan Dajjal. Wah. Itulah Bani Israil. Nanti kalau mau baca, kalau lihat videonya, kalau tidak kuat jangan dilihat. Sapi merah ini di sini diceritakan dalam buku ini. Disiapkan dalam rangka untuk itu ya, oleh Yahudi. Makanya tidak heran sekarang terjadi peperangan ya. Kemudian di mana-mana dibantai, Venezuela presidennya saja diculik agar negaranya, ternyata Venezuela adalah penghasil minyak terbanyak dunia karena untuk membiayai perang ini nanti. Maka banyak yang menyebut perang ini adalah perang dunia ke-3 dimulai. Lah terus piye tat? Takut tat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cerita ini sebagai penutup yang perlu kita tekankan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pun ini nanti perang dunia ke-3 ataupun nanti perang itu sampai Indonesia atau tidak, maka kematian itu pasti datang kepada kita semuanya. Maka kenapa kita banyak-banyak meminta keistiqomahan, kita di dalam sholat banyak-banyak berdoa ya, agar kita dilindungi dari fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah dajjal, fitnatid dajjal, agar kita bisa dalam menghadapi dunia ini bisa seimbang. Kita bisa mempersiapkan untuk masa depan kita yang sesungguhnya di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita bisa bijak mengambil banyak berita, kita bisa bijak tatkala kita menetapkan visi hidup kita, maka untuk menjaga visi hidup kita agar tetap ke akhirat, kita istiqomah ngaji, kita istiqomah ibadah, kita bekali anak didik kita, anak-anak putra-putri kita dengan agama, karena kekhawatiran yang paling terbesar itu bukan datangnya perang, bukan datangnya lainnya, tetapi kekhawatiran yang banyak adalah apakah kita tatkala menghadap Allah istiqomah tidak di dalam Islam. Mungkin itu. Ada 5 pertanyaan, cepat saja karena memang pertanyaannya insyaallah mudah. Bapak dulu ya.
Dikutuk jadi kera tadi ayat berapa, Pak? Dikutuk jadi kera tadi ayat berapa? Iya, Mas Huda. 6 67. Yang betul 65. Nih, dua-duanya dapat. Nah, cah kendel dapat. Oh. Salah benar maju kok ya. Yang putri. Tadi Bani Israel masih ngeyel minta sapi, keterangannya warna sapinya apa? Di ayat berapa tadi? Ya? 69. Monggo. Yang mau ngancung tadi mau jawab apa? 69. Nah, sekalian nih diambilkan. Kendel pokoknya. Nah, sama tadi punya dikasih ya. Terakhir malam ini edisi keberapa? Sinten no? Monggo. Tadi sudah dibaca di awal ya, keluar ujian. Monggo dipendet, diambilkan. Nanti bisa bagi berdua. Mungkin itu dari saya. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada salahnya dari kekurangan saya, nanti bisa dicek ya. Karena saya tidak menyebutkan pendapat siapa. Assalamualaikum kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak ada pembukaan, ditutup dengan doa ya. Monggo petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tengah-tengah tangan kita sebentar untuk berdoa di akhir kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa barik lana wa li jami'i jama'ati karamah fi ahlina wa madarisina wa ahwalina. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma jzi kulla man a'ana hadzal majlis min ahlina wa ikhwaina wal muhsinina wad da'imin khairan katsira waj'al dzalika fi mawazini hasanatihim. Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min fitnatil qabr wa 'adzabil qabr wa min syarri fitnatil ghina wal faqr wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma kun li ikhwanina al-muslimina fi Filistin nasiran wa mu'inan. Allahumma hafadhum bihifdika wa ayyidhum binasrika wa farij anhum kulla karbin wa hammin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jamaah sekalian, kemudian tadi saya belum salam ya. Ikut Ustaz Heru aja. Alhamdulillah, infak karomah yang terkumpul pada edisi kali ini sebesar Rp430.000. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas apa yang telah antum berikan. Semoga menambah barokah dan menjadi jariah untuk antum semuanya. Amin. Kemudian ada pengumuman lagi
tidak ada ya. Baik jemaah sekalian, saya mewakili panitia yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan jazakumullah khairan dan mohon maaf jika masih ada kekurangan di sana sini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.